Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Dengan begitu, alhamdulillah sampai Ramadan kelima atau keenam kita masih bisa melaksanakan beberapa amalan ubudiyah di bulan Ramadan dan qiyamul lail di malam Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah itu mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat syafaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur rahimakumullah, pada kesempatan yang pendek ini menjelang salat zuhur, mari kita merenung sejenak, memberi makna terhadap puasa Ramadan yang kita laksanakan. Satu di antara amalan ibadah yang disunnahkan, yang dianjurkan kepada kita umat muslim, umat Islam adalah Ramadan. Dan satu di antara ibadah yang tidak ada tandingannya itu adalah ibadah Ramadan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai, "Alaika bisyami fa innahu la mithlalah." Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tiada tandingannya. Syarat makna bisa diinterpretasikan dalam berbagai sudut pandang, bisa diberi makna dalam batas yang sangat luas. Ramadan, berbagai perspektif keilmuan bisa menjelaskan bagaimana Ramadan dan hikmahnya. Bapak dan Ibu, kalau kita mencermati dari sunnah-sunnah Ramadan saja, satu di antara sunnah-sunnah Ramadan saja, ternyata puasa dan Ramadan yang kita, pada bulan Ramadan yang kita laksanakan ini mengajarkan dan mendidik kita untuk bersikap humanis, mematikan egoisme, membunuh kesombongan, ketakaburan. Bayangkan Bapak dan Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, beberapa di antara yang disunnahkan di luar Ramadan adalah yang sering juga diceramahkan oleh para guru-guru kita, mengakhirkan bersahur dan mensegerakan berbuka. Bayangkan Bapak Ibu, itu sederhana memang, tapi coba kita dalami, sebuah anjuran, nasihat dari Allah yang maha perkasa, yang memahami, yang mengerti tentang manusia dan kemanusiaan yang Dia ciptakan.
Zat yang maha kuasa mampu memahami makhluk yang rendah di bawahnya. Kalau kamu berpuasa, maka sebaiknya segerakanlah berbuka. Itu memahami Tuhan Allah yang maha perkuasa, yang maha berkuasa segala-galanya, menurunkan egoisme. Tidak perlu kamu dulu menyembah saya, penuhi dulu kebutuhan dirimu. Maka bagi orang yang berpuasa, ini maaf kalau bahasa anak muda kita pakai, tidak perlu sok alim. Saya sholat dulu, nanti berbuka. Ternyata itu tidak dianjurkan oleh Allah. Berbuka dulu, penuhi kebutuhan badanmu dulu. Karena sudah sekian lama kamu menahan diri, maka penuhi itu dulu, baru mengabdi pada saya. Allah yang maha kuasa, yang maha berkuasa dan segala-galanya. Dia tunjukkan kepada kita, orang yang berpuasa, kamu jangan egois. Kamu jangan sok mentang-mentang punya kedudukan, punya kuasa, punya jabatan, tidak memahami orang di luar dirimu. Saya saja yang berkuasa luar biasa, yang menentukan segala-galanya. Saya pasti pahami orang yang jauh derajatnya makhluk di bawah saya. Kalau kita, itu yang saya sebut bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang sangat ibadah yang luar biasa, yang bisa ditafsirkan kalau kita mampu memberi makna dari apa yang kita pahami, dari pengetahuan yang kita coba dalami. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, kalau kita beri pemaknaan puasa itu sesungguhnya apa? Memang puasa itu adalah menahan diri. Orang yang berpuasa itu orang yang mampu mengendalikan dirinya. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya? Makna puasa lepas dalam hidupnya. Dia hanya mendapat lelah, capek, haus, lapar, tapi tidak bermakna. Makanya Bapak dan Ibu jamaah zuhur, betapa banyak kita yang puasa tiap tahun berulang dan berulang sampai puluhan kali seumur hidup tanpa mengupgrade diri, tanpa mampu mengupgrade diri kita sebagai pribadi muslim yang berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Selalu ketika kita puasa, perangai lama kita ulang lagi. Setelah puasa, perangai lama kita ulang lagi. Karena puasa hanya merupakan ritual tanpa makna. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, salah satu dari tujuan dan makna ibadah puasa adalah terciptanya manusia yang muttaqin, pribadi yang bertakwa. Ada dua dimensi, yang memiliki dua dimensi dalam pribadi yang bertakwa itu, minimal menurut apa yang mau kita jelaskan. Pertama, kesalehan individual, yang kedua, kesalehan sosial. Ini sering disebut orang. Pertanyaannya adalah, sudah terupgrade kesalehan individual dan sosial kita dari tahun ke tahun, dari ibadah puasa yang kita laksanakan? Bapak dan Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, mudah-mudahan puasa kali ini, dan kita yakin, harus meyakini bahwa ini adalah puasa yang terakhir. Jangan-jangan kita tidak akan bertemu lagi Ramadan tahun depan. Maka kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk melahirkan pribadi-pribadi yang terbaik. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.